Selamat berjumpa kembali teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan PAT atau UKK atau soal latihan kenaikan kelas 3 tema kelima kurikulum 2013. Baik, sebelum dilanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Adapun yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Berikut adalah pembahasan soalnya. Berikan tanda silang pada jawaban yang benar. PPKN. Perhatikan gambar di bawah ini. Rumah adat di atas berasal dari. Ini rumah adat dari adat. Jawabannya ya suku Toraja. Nomor 2. Hari ini Lani tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari di sekolah karena sakit demam karena kehujanan. Sikap yang harus dilakukan oleh teman-teman Lani adalah: A. Membiarkannya sakit di rumah. B. Membawakan Lani es kelapa muda. C. Menjenguknya dan mendoakan agar Lani cepat sembuh. D. Mengajak Lani bermain layang-layang. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, tampak gambar sebuah pemukiman ya, yang terdiri dari beberapa rumah. Cuaca dalam keadaan hujan, berserakan sampah-sampah ya. Jika keadaan di sekitar rumah seperti gambar di atas, kewajiban yang harus dilakukan adalah: A. Tetap membuang sampah di sungai. B. Menebang pohon sembarangan. C. Membuat peraturan dilarang membuang sampah di sungai. Atau D. Memperbanyak pembangunan rumah. Oke, jawabannya adalah ya C ya, membuat peraturan dilarang membuang sampah di sungai. Nomor 4. Di bawah ini nama suku dari daerah Jawa kecuali ya: Betawi, Sunda, Tengger, Batak. Nah, jelas ya, di Pulau Jawa itu tidak ada suku Batak. Suku Batak adanya di Sumatera. Lanjut ke soal berikutnya, bahasa Indonesia. Pengertian cuaca di bawah ini yang benar adalah: A. Keadaan posisi daratan pada suatu tempat. B. Keadaan udara pada suatu tempat. C. Keadaan curah hujan pada suatu tempat. Atau D. Keadaan perekonomian pada suatu tempat. Dan jawabannya adalah B. Keadaan udara pada suatu tempat. Nomor 6. Untuk dapat meramal keadaan cuaca, caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca di bawah ini. Di bawah ini unsur-unsur cuaca yang benar kecuali. Nah, unsur-unsur cuaca ya: A. Suhu. B. Posisi perekonomian. C. Kelembaban. D. Tekanan udara. Yang enggak ada hubungannya berarti ya, jawabannya adalah posisi perekonomian. Jadi enggak ada hubungannya dengan cuaca ya. Jadi yang ada hubungannya dengan cuaca adalah suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Nomor 7. Di bawah ini penyakit yang bisa muncul pada saat cuaca ekstrim kecuali ya, berarti penyakit yang muncul pada cuaca biasa saja ya. A. Flu. B. Mag. C. Mimisan. Atau D. Sesak nafas. Ya, jawabannya adalah
ma ya. Jadi ma tidak ada hubungannya dengan cuaca ekstrim ya. Oke. Nomor 8. Keadaan cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh 3 unsur. Di bawah ini unsur yang benar kecuali. Ini berarti 3 unsur cuaca yang ada di Indonesia ya. Nah, berarti kecuali ya. Kecuali jawabannya adalah ya, jawabannya bulan ya. Tidak ada hubungannya dengan pengaruh atau unsur yang mempengaruhi keadaan cuaca di Indonesia ya. Oke, nomor 9 matematika. Siti membawa buah apel dan membagikannya kepada teman-temannya. Satu buah apel dibagi menjadi 8 bagian. Di bawah ini bagian yang akan diperoleh setiap teman Siti adalah. Oke, 1 apel 1 berarti ya 1 dibagi 8. Berarti 1 anak akan mendapatkan, kan anaknya di sini 8 ya. Berarti setiap anak akan mendapatkan 1/8 bagian. Nomor selanjutnya. Bagian yang sudah dimakan Lani sesuai gambar di atas. Oke. Bagian yang sudah dimakan Lani sesuai gambar di atas adalah, ya ini asalnya ada utuh ya, bulat. Nih pizza mungkin ya. Pizza 1 buah potong jadi 4. Nah tinggal 2 berarti ya. Yang dimakan 2 berarti 2 ya. Berarti pembilangnya pasti 2 ya, karena yang ditanyakan yang sudah dimakan berarti 2, berarti harus 2 pembilangnya. Nah, sedangkan penyebut berarti bagian setelah dipotong 4 ya, berarti 2/4 bagiannya. Nomor 11. Nomor 11. Tanda yang benar berdasarkan pecahan di atas adalah. Oke, di sini jawabannya tuh lebih besar atau lebih dari atau kurang dari ya. Berarti yang cocok ya, yang benar. Sekarang kita lihat yang sebelah sini itu pecahannya ini. Wah, kita bikin coretan ya. Oke, sebentar. Oke, di sini ada 2 buah pecahan ya. Ini 1, ini 1, yang ini 2. Yang ini, nah untuk menentukan pecahan ini berarti dihitung yang diarsir atau diwarnain. Tuh 2, 3, 4, 5, 5, tulis angka 5. Terus semuanya ada berapa ini? 5, 6, 7, 8. Berarti yang ini 5/8. Yang sebelah kanan 1, 2, tulis angka 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama per 8. Oke, nah sekarang tandanya ya, tandanya ingat ya, semakin besar pembilangnya maka semakin besar juga nilainya. Kebalikannya, semakin kecil pembilangnya maka nilainya semakin kecil. Berarti 5/8 dibandingkan dengan 2/8, 5/8 lebih dari 2/8. Ada jawabannya adalah C. Oke. Nomor 11 jawabannya C. Nomor 12. Nama garis yang sesuai dengan gambar di atas adalah.
A. Garis lurus vertikal, B. Garis miring, C. Garis lurus melengkung, atau D. Garis lurus horizontal. Yang ini adalah horizontal ya, karena mendatar. Kalau ke atas baru vertikal, kalau miring ya miring ya, kalau melengkung ya melengkung ya, seperti gunung ya. Oke, lanjut. SBDP. Dalam lagu Ambilkan Bulan Bu, tempo yang digunakan adalah kecuali. Nah, berarti tempo yang tidak digunakan dalam lagu Ambilkan Bulan Bu ya, yang bukan. Jawabannya adalah tempo irama jazz ya. Oke, nomor 14. Untuk mengiringi gerakan tari di atas, lagu yang digunakan adalah A. Burung Kakatua, B. Burung Ketilang, C. Bintang Kejora, atau D. Sipato Gelang. Ya, jawabannya adalah B. Burung Ketilang. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan gambarnya. Nama gambar pola dekoratif di atas yang benar adalah A. Motif pak kadang pao, B. Motif ne limbongan, C. Motif pak sulan sang buah, atau D. Motif pak tedong. Nomor 15. Jawabannya adalah ya motif ne limbongan. 16. Alat dan bahan untuk menjahit dengan peston kecuali A. Penggaris, B. Kain yang sudah dipotong sesuai pola, C. Jarum, atau D. benang ya. 16 jawabannya ya A ya, kan kecuali. Kemudian PJOK. Sesudah melakukan kegiatan di atas, perlu melakukan pendinginan. Gerakan pendinginan yang benar adalah A. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan, B. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan dengan diulang. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan dengan kuat. C. Mandi di kamar mandi sekolah, D. Menggunakan kipas angin yang ada di ruangan perpustakaan. Ya, jawabannya adalah A ya, tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan ya. Kalau mandi jangan, bahaya ya. Oke. Nomor 18. Gerakan yang sesuai dengan gambar di atas adalah A. Membungkuklah ke depan. Bersama dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. B. Rentangkan tangan. Bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke kanan. C. Rentangkan tangan, kaki kiri diangkat lurus ke depan. D. Membungkuklah ke belakang. Rentangkan kedua tangan. Nah, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya A ya. Membungkuklah ke depan, bersamaan dengan itu, kaki kiri diangkat lurus ke belakang. Nomor 19. Masih PJOK. Lalu ini urutan yang benar untuk melakukan gerakan berayun. Nah, urutan yang benar melakukan gerakan berayun. Pasti dari ketujuh urutan ini ya. Berarti yang berdiri tegap ya, yang pertama. 7. Oh, benar. 7 tuh ya. Setelah nomor 7, lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. Benar nggak? Bukan ya. Atau kemudian mendarat, atau gerakan memutar, atau rentangkan kedua tangan, atau yang mana? Ya, atau rentangkan kedua tangan. Setelah itu
genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. Nah ini. Terus setelah itu berayunlah ke depan ke belakang sebanyak 4 ayunan. Nah, setelah itu baru 6, lalu melompatlah sampai melepaskan genggaman. Setelah itu melakukan gerakan memutar setengah lingkaran. Setelah itu baru kemudian mendarat dengan sempurna. Jadi jawabannya adalah C ya. Nomor 20. Gerakan di atas merupakan contoh gerakan. A berlari, B berjongkok, C berdiri, D melompat. Kelihatan ya? Ini melompat ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nah, ini ada PPKN. Diawali dengan sebuah wacana atau bacaan atau paragraf ya. Kita baca ya. Oke. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja. Teman-teman kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival. Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Oke, pertanyaannya, sebutkan nama siswa beserta tugas yang terdapat dalam bacaan di atas. Nah, silahkan dibaca soalnya. Nah, nanti kalau ada soal yang seperti ini, harap diperhatikan bacaannya dengan seksama. Ya, kalau bisa nih triknya, kamu baca dulu soalnya ya. Soalnya tugasnya apa, baru nanti baca. Karena kalau sudah tahu pertanyaannya, maka kamu nanti akan fokus ya. Itu triknya. Nah, jadi jawaban yang nomor 1 adalah, nah ini jawabannya ya. Yang nomor 1 kelompok Siti membuat daftar makanan dan seterusnya. Oke, yang nomor 2, sebutkan hal yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir ya. Nomor 2 ya. Jawabannya adalah, nah ini jawabannya. Nanti silahkan berimprovisasi ya, atau sesuai dengan pendapat masing-masing. Dan ini penilaiannya disesuaikan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Jadi terserah guru nanti nilainya. Kemudian nomor 3, sebutkan 4 jenis cuaca yang ada di Indonesia. Ya, jawabannya adalah, nah ya, ada 4 ya. Berawan, mendung, hujan, cerah. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca ekstrim. Oke, jawabannya adalah, nah ini jawabannya ya, di bawah aja ya. Ini nomor 4 ya. Nomor 4. Oh, nomor 4. Oke, nomor 5. Dari stan Betawi tersisa dodol. Ini matematik nih. Dodolnya berbentuk kotak persegi panjang. Warnailah berdasarkan lambang bilangan pecahan yang sudah tersedia. Nah, silahkan diwarnain ya. Nanti soal bagus kasih tanda di sini ya. Kasih tanda
yang dikasih warna ya. Oke, atau kasih warna aja ya. Oke, sebentar. Baik, nah kita pindahkan sejenak ya. Ya, berarti kalau sudah ada ini enak nih, kita kasih warna ya. Ini 3 ya, ini ada 10 pasti ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti kalau di sini penyebutnya 3, berarti yang diwarnain ada 3 ya. Ya, contoh diarsir ya, diwarnain ya. Ini kan contoh saja. Nih, silahkan dengan rapi ya kalau kalian ya, karena ini mewarnainya di desktop komputer jadi susah nih. 3 ya, terserah nih, mau di sini, mau di sini, mau di sono, di sini, di sono ya, terserah. Yang penting di sini harus 3 ya. Oke, nomor 2, 5/10. Nah, 5 berarti menunjukkan warna yang harus diwarnainya 5. Berarti 1 2 sini misalkan 3 4 di sini 5, ngacak juga gak apa-apa ya. Terus nomor 3 9. Nah, berarti menunjukkan yang diwarnainya ada 9 ya. 1 2 3 ini seterusnya. Nah, berarti yang kosong cuma 1 ya. Ini kalau kamu diwarnain ya penuh ya. Ini karena soal bagus di komputer jadi agak susah ngewarnainnya. Ya, silahkan nanti diwarnain ya. Kalau ada soalnya seperti ini tentunya. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Oke, selanjutnya ini ada pecahan lagi. Berikan tanda lebih dari atau kurang dari pada bilangan pecahan di atas. Oke, kita pindahkan lagi soalnya. Oke, sekarang kita bisa mengisinya dengan ditulis ya. Oke, ini lebih dari ya. Ingat ya, semakin besar pembilangnya maka nilainya semakin besar juga ya. Semakin besar angka pembilangnya maka semakin besar pula nilainya. Mohon maaf ya, ini tulisannya bagus ya. Aduh, tulisannya bagus banget. Oke, nomor 6 5/10 2/10. Artinya 5 ini, yang ini 5/10 lebih dari. Oke, 3/6 5/6. 5/6 lebih kurang dari, berarti 3/6 kurang dari 5/6. 1/5 3/5 kurang dari 8/9 6/9 lebih dari. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. SBDP ya. Sebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster. Oke. Jawabannya ada kertas berukuran A3, penggaris, pensil, dan spidol atau krayon. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada macam-macam tarian tradisional ya. Oke. Nah, nanti silahkan dijawab. Nah, pertanyaannya, sebutkan nama-nama tarian berdasarkan gambar di atas. Oke, kita tulis juga ya, biar mantap. Nah, yang ini tari Ratu Jaro. Ratu Jaro. Yang ini tari Tortor ya. Tortor. Yang ini tari piring ya. Tari piring. Yang ini tari apa ya? Tari serimpi ya. Di atas ya.
serimpi. Ini tali apa nih? Lewat dulu. Ini tali reog nih. Reog. Yang ini namanya balen dadas ya. Balen dadas. Oke. Yang ini tali ratu jaro, tali tortor, tali piring, tali serimpi, tali balen dadas, dan tali reog ya. Oke, nomor 8. Oke, nomor 9. Ini sebutkan nama-nama permainan yang ada pada gambar di atas. Oke. Ini kita kasih nomor ya biar jelas. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Oke, nomor 1 ini namanya tapak gunung ya. Yang kedua ini ada engrang. Yang ketiga ini sepak. Wah, udah pada tahu nih. Sepak bola. Oke. Ingat ya, ini tapak gunung, engrang, dan sepak bola. Nah, nomor 10 ini ada gambar ya, gambar olahraga. Sebutkan tahapan cara melakukan gerakan gambar di atas. Ya. Caranya adalah, caranya berdiri tegak, ayunkan tangan ke belakang. Lalu dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sampai menekuk lutut. 3. Meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan dan bertahanlah hingga hitungan 1, 2, dan 3. Setelah itu berdiri sempurna. Oke, sampai di sini soal latihan PAT, penilaian akhir tahun atau UKK atau penilaian kenaikan kelas ya, kelas 3 SD atau MI, tema kelima kurikulum 2013. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan jika ada soal dengan jawaban yang salah silahkan dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.